Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Okta Sofiana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu mengenai nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas saat ini, atas penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bapa, kami mengundang Engkau memberkati kegiatan kami hari ini. Bahkan di dalam materi ini, biarlah Engkau campur tangan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pembahasan materi ini. Engkau yang memberkati. Terpuji termulialah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mengenai nilai-nilai Kristiani. Manusia membutuhkan nilai-nilai tertentu yang dapat dijadikan acuan hidup atau pedoman hidup dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Dengan begitu, kamu dapat bertumbuh menjadi manusia yang beriman, cerdas, dan berbudi luhur. Nah, tentunya nilai-nilai yang bersumber dari Alkitab merupakan pegangan hidup kita ya. Dan nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, B. Nilai-nilai Kristiani. Menurut Frenger, dikutip oleh Sunario Kartadinata tahun 1988, nilai adalah merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi tertentu ya. Nah, dari kata nilai itu terdapat hal-hal berikut. 1. Suatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Nah, jadi dapat disimpulkan nilai Kristiani itu adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Jadi, nilai-nilai Kristiani yang dapat kita praktekkan yaitu berdasarkan ajaran Yesus Kristus sendiri. Nah, apa saja ya? Nah, seperti apakah contoh nilai-nilai Kristiani yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Nah, pada materi ini terdapat 2 bacaan Alkitab, sumber Alkitab sebagai contoh-contoh nilai Kristiani yang dapat kita terapkan di dalam hidup ya. Yang pertama dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10. Yang kedua Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Nah, di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10 isinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka punya kerajaan surga. Orang Kristen memiliki standar hidup sebagai umat kerajaan Allah, merasakan kebahagiaan sekalipun berada dalam situasi kondisi yang kurang mendukung ya.
Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 isinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, dari 9 buah-buah roh ini pun dapat kita praktekkan dan wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai nilai-nilai Kristiani, ya. Yang pertama, di dalamnya ada kasih. Ya. Dalam bacaan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan menekankan betapa pentingnya kasih terwujud di dalam hidup kita, ya. Bahkan di dalam surat 1 Korintus memiliki tema yaitu tentang kasih. Nah, Rasul Paulus menjabarkan secara rinci definisi kasih, sebab Allah adalah kasih, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih. Nah, ini pun harus kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari, ya. Yang selanjutnya, bahkan Alkitab menjelaskan jenis kasih ini ada 4. Ya, ada 4 jenis kasih. Yang pertama, kasih eros. Kasih eros ini lebih pada ketertarikan secara fisik, kasih antara pasangan kekasih atau suami istri. Nah, kadang-kadang atau pernah kita mendengar kata erotis. Nah, ini berasal dari kata eros, kasih eros, ya. Yang kedua, kasih phileo, kasih persaudaraan. Jenis kasih ini harus ada di antara kita, ya, di dalam gereja, ya, sesama jemaat dan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Kemudian ada kasih storge. Nah, kasih ini adalah kasih antara orang tua dan anak-anak atau saudara kandung, misalnya kakak dan adik, abang dan adik. Nah, seperti itu. Itu dikatakan kasih storge. Nah, di dalam keluarga juga atau di dalam kasih storge ini tentu ada saling mengasihi yang besar dan yang kecil, kakak dan adik, ya. Nah, yang terakhir ada kasih agape. Nah, kasih agape ini adalah kasih Allah. Nah, kasih kata agape adalah kasih yang tertinggi, ya, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. 2. Sukacita. Yesus menginginkan agar setiap umatnya bersuka hati, dan sumber Alkitab terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, sukacita umat Kristiani bukan karena mempunyai harta yang berlimpah atau mempunyai banyak teman, nilai yang tinggi, tetapi karena janji Tuhan yang akan selalu menyertai dan melindungi umatnya yang percaya dan setia kepadanya. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 4. Ya, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah dalam keadaan apapun. 3. Damai sejahtera. Damai berarti aman, tertib, tidak ada peperangan, kebencian, ataupun perselisihan. Istilah damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah kata shalom. Nah, sering kamu mendengarkan ataupun kamu ke rumah orang menggunakan kata shalom ketika mengetuk pintu. Nah, ini istilah kata shalom berasal dari bahasa Ibrani, artinya damai. Nah, istilah lain dari bahasa Yunani adalah eirene. Nah, yang memiliki arti suatu kondisi yang bebas dari rasa takut dan memiliki ketenangan jiwa. Damai sejahtera berarti ketenangan hati yang bersumber pada kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita berada di tangan Allah. Nah,
Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, sabar merupakan istilah yang berarti sikap tahan menderita, hati-hati dalam bertindak, tahan uji dalam mengabdi, dalam mengemban perintah-perintah Allah, serta tahan dari godaan dan cobaan duniawi. Yang kelima, kemurahan dan kebaikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani disebut pistis. Dalam bahasa sehari-hari berarti layak dipercaya. Istilah ini menunjuk pada ciri khas orang yang dapat diandalkan. Setia juga berarti melakukan segala sesuatu dengan tekun. 8. Kelemah lembutan. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam ucapan bahagia ini dinyatakan bahwa orang yang mewarisi bumi adalah mereka yang lemah lembut. Nah, di sini berarti bukan lembek atau tidak tegas, melainkan suatu sikap kerendahan hati. 9. Penguasaan diri. Penguasaan diri adalah sikap mampu mengontrol diri secara baik dan benar. Ada beberapa contoh yang dapat kita teladani dalam hal penguasaan diri. Yang pertama ada Yusuf. Nanti boleh kamu baca dalam kitab Kejadian 39. Nah, dijelaskan di situ, ia mampu menguasai dirinya ketika istri Potifar mengajaknya melakukan dosa, yaitu berbuat zina. Ia dapat menguasai diri. Yang kedua, contoh berikutnya ada Daniel. Nanti boleh kamu baca di rumah, Daniel pasal 1. Ya, di dalamnya ia dikatakan dapat menguasai dirinya dan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka Allah melembutkan hati pemimpin pegawai istana sehingga Daniel dikasihi dan dihormati. Nah, contoh yang berikutnya ada Tuhan Yesus. Ketika ditangkap para pengawal imam besar di Taman Getsemani, dia tetap tenang, penuh penguasaan diri. Tetapi salah seorang muridnya mencabut pedang dan menebas telinga salah seorang penangkapnya hingga putus. Namun bukannya memuji, Tuhan Yesus malah menegur tindakan yang keras dan emosional. Jadi, nilai-nilai Kristiani bukan teori semata-mata, tapi lebih pada praktik kehidupan. Nilai-nilai itu juga berkaitan dengan pilihan yang kamu ambil. Kamulah yang memutuskan nilai mana yang akan kamu jadikan pegangan dan kamu praktikkan dalam hidupmu. Sebab nilai-nilai Kristiani jika tidak dilatih ataupun tidak dibiasakan, tidak akan terwujud dalam kehidupan kita. Nah, saatnya ada tugas. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Seorang remaja yang menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya akan nampak jelas melalui 2. Sebutkan 3 contoh gaya hidup modern berdasarkan nilai Kristiani. 3. Tuliskan isi kitab Yohanes 3 ayat 16. 4. Sumber atau dasar dari nilai-nilai Kristiani adalah. Yang kelima, sebutkan 9 buah-buah roh yang terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan setiap jawaban dari tugas silahkan dikirim melalui via WA. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.